Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dalam program Takjil Tawa Akan Jadi Ilmu yang dipersembahkan oleh Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Huriyah. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Firdaus Rahmani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam acara Takjil Tawa Akan Jadi Ilmu bersama dengan Ikatan Remaja Masjid Al-Huriyah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang bisa membentuk jiwa seseorang akan menjadi sehat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sumu tasihu, puasalah kamu maka kau akan jadi sehat. Lah bagaimana yang dikatakan bahwa puasa ini bisa menjadikan orang itu sehat? Karena sumber dari segala macam bentuk penyakit adalah dari perut manusia. Maka dengan sebab puasa akan ada waktu untuk istirahatnya daripada kerjanya di perut kita. Maka dengan sebab demikian puasa itu akan menjadikan orang itu akan menjadi sehat. Coba kita lihat berapa banyak kadang-kadang orang pengen diambil darahnya, dicek darahnya. Banyak semua dokter menganjurkan untuk berpuasa dahulu. Tidak ada sesuatu makanan, minuman yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa hasil dari cek darahnya akan lebih sempurna. Maka inilah yang dikatakan sabda Nabi SAW, sumu tasihu, puasalah kamu, kau akan menjadi sehat. Itu yang dimaksud demikian. Kenapa? Karena perut manusia inilah yang menjadikan segala sumber penyakit. Penyakit yang ada pada diri manusia ini karena sumbernya dari perut. Nah, perut kita ini masuknya berbagai macam makanan dan minuman, apalagi makanan dan minuman pada saat ini sudah banyak yang mengandung sesuatu yang sudah terdeteksi dengan berbagai macam bahan kimia. Oleh karena itu, dengan ibadah puasa ini agama menginginkan manusia itu akan menjadi sehat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita meramaikan atau kita siarkan Ramadan ini dengan kita berpuasa. Sekuat tenaga kita, sekemampuan kita untuk kita bisa berpuasa. Kenapa? Karena kembalinya manfaat bukan hanya kita dapat pahala, kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, tapi kembali kemanfaatannya buat diri kita masing-masing. Maka kerugian besar buat orang yang tidak mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesempatan pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini. Silakan, mungkin kalau yang belum jelas, yang mau ditanyakan kepada saya, silakan. Ada? Sedikit Ustaz, Anda mau nanya nih. Banyak di kalangan masyarakat orang yang berpuasa itu dengan cara berlebihan. Nah, bagaimana hubungannya dengan kesehatan cara berpuasa tersebut? Iya, betul, bagus. Kadang-kadang memang kalau kita lihat orang berpuasa, tapi di sore harinya menjelang maghrib, Masya Allah, itu makanan di atas piring udah masuk semua. Lauknya naik ke piring semua itu. Macam-macam makanan. Bukan hanya makanan, kadang-kadang minuman juga macam-macam. Ya, kolak lain, stup lain, es kelapa lain, cendol lain. Banyak banget, seakan-akan nafsu. Kalau orang bilang sekarang apa? Mengombar syahwat. Dia tahan dari subuh hampir maghrib, tatkala datang waktu maghrib, dia makan sebanyak-banyaknya. Apakah itu yang dikatakan puasa menjadikan orang itu sehat? Salah pengertian seperti itu. Yang benar adalah Nabi mengatakan kalau mau makan, makanlah secukupnya. Makanya dalam Islam diajarkan perut kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Barulah orang ini sehat.
Tapi kalau semua satu perut kita nih diisi dengan makanan atau diisi dengan minuman, mana buat napas kita? Ya, akhirnya apa? Ini bukan menjadikan sehat. Puasa bukan menjadikan sehat seperti ini. Kenapa? Cuma dia nahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi di malam harinya pas maghrib diombar semua nafsu, keinginan makannya, keinginan minumnya pada tatkala datangnya waktu azan maghrib. Sehatkah dia? Tidak. Kenapa? Karena perut kita udah sekian jam, ya sekian jam kita nggak digunakan ini perut untuk mengolah makanan dan minuman. Tatkala mengolah sekaligus dalam jumlah yang begitu banyak, ini juga tidak menjanjikan badan itu akan jadi sehat. Salah kalau orang seperti itu. Makanya kata Nabi, kalau mau berbuka, berbukalah dengan 3 butir korma dengan minum air putih. Cukup sebenarnya. Nanti kalau mau makan dengan yang lainnya, silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu adalah mubadzir. Innal mubadzirina kana minash syaitan. Sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya setan atau perbuatan setan. Nah sama aja kita nahan dari sekian jam, tatkala maghrib kita ikutin bujukan dan rayuan daripada setan tersebut. Maka puasa seperti itu tidak baik dan tidak dianjurkan di dalam agama. Untuk lebih jelas dari apa yang saya sampaikan dan pertanyaan yang ditanya oleh jamaah, maka silakan saksikan konten yang akan kita saksikan setelah tayangan ini. Terima kasih. Tong, sampai lagi kemarin Haji Oboy yang orang Jebrem, ngapain? Jadi nyambut temen lo. Jadi itu buat apa sih bang? Kalau di kafe sih kemarin buat bikin pila daerah puncak. Pila tuh bener? Iya. Nama gue ngomongnya beda dah. Apa? Buat DP mobil. Maca alo dibohongin gue. Enak betul kan tuh? Bandel mang tuh Haji Oboy. Kias dah kita kak nih. Lo brutu aja dua-duaan. Siapin sahian sono, lagi dikit buka nih. Segera dah. Ayo dah, disuruh. Shit, gue lagi. Gue aja duit udah diutangin tuh. Lo anak siapa? Nih orang tua. Masa orang tua sih yang nyiapin buat buka puasa? Gida sono cepetan. Siap, Jenderal. Nah, gitu orang tua suruh. Sikre. A few moments later. Dah. Mat. Ya lu tidur. Ngantuk banget, sumpah. Lu baca apaan? Nih, baca buku poligami. Poligami itu terbalik nih. Pantesan urupnya sambung semua ini. Gimana sih lu? Gimana sih ini? Tak salah kali ya? Iya. Bok sahian sampai keranjang sayur. Emang tempatnya begini, mah Tempatnya gimana dah? begitu. Iya dah. Pelan-pelan tuh tubruk. Enggak. Cih. Lu kasih gua air doang mau lu kata lu ikan. Nah, emang ada makanannya? Makanan sono ambil di gerobok. Buruan. Gerobok. Iya. Bupet, nanti dia. Bupetnya lebuk mari. Nah, bufetnya. PA. Cabenya ulek sekalian. Lah, mau orang tuing. Lawan dulu. Ada nih. Anak kecil. Anak gede nih 2 nih. Itu yang ini yang gede. Tapi kita buka duluan apa digituin? Jangan, talon. Emang boleh? Waktunya. Ya dah. Nah, ini recehan. Recehan. Kasih aja buat Jono. Buat ini. Iya, buat Celupin pasien tangan Jono. boleh nggak? Jangan. Jangan. Lo mau doain. Kecil. Kecil Nih. pas dah. Nah, iya itu. Tuh, ini ngomong ya dari tadi. Tuh. Kurma ya. Iya. Nah, Nih, lu yang kecil, gede nih gue. Enak. Nah, iya. Cukup makanan banyak air segini. Lah, itu lu ceburin kan cupang hidup. lawan aja sama orang tua lo, tibang minum doang. Iya. Nah, gitu orang tuh. Tibang minum aja, minum syukurin orang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang bensin kemari. Ya ilah, lu ngapain kemari? Kan lu yang tukang bensin. Tukang bensin? Lu gue. tukang bensin. Emang gue tukang bensin lu? Lu sekali lupa.
Kan dulu kita interview bareng. Lah iya gue lupa ya. Bawa motor babak lo lewat lampu merah mati. Orang mau daftar jadi kang bensin, bensinnya mati. Oh iya bener. Gimana sih? Gue mati. Lu udah tuwe. Kira lu mau mati ya udah. Baru anak atul lo kata tuwe. Lupa mulu. Ini jadi lo datang lu kemarin mau ngapain? Mau minjem duit. Kan kemarin gue udah kasih duit 1 juta. Mana itu duit? Kalau tahu gue sendirian. Buat bayar kontrakan. Si Hanan yang di rumah Kontrakan pikirin, Mat. Mau terang-rang. Ya, lo gak tahu nih dia. Tahu, duit aja lu. Juragan kontrakan, juragan sampi. Sampai Bukan gitu? Sampai lagi dikit kurban. Nah, Kalau mau beli sama gua ya. iya, sekalian kan tuh. Nah, gitu. Ayo dah. Maksudnya. Itu banyak banget. Lu tibang buat bukaan aja repot banget lu. Mau ikut buka syukur enggak ya udah lu pergi. Itu banyak banget. Siapa yang ngajarin? Dia kagak ngerti dah. Ini orang tua dari pagi subuh sampai maghrib, lon makan, lon minum. Yang ada aja kita habak udah. Lu pada tahu gak bertiga kali lu? Apa lagi? Kagak. Allah itu tidak suka dengan yang berlebihan. Yang berlebihan nih pada bertiga. Repot lu. Nah, gua yang buka bertiga. Lu pada nggak ngaji, Be? Rumah aja lu. Lu pada nggak ngaji bertiga? Ngaji sih. Hah? Ngaji. Lu dinasihatin pada nggak terima? Lu mau buka di masjid. Tahi gede banget lagi ya. Enak ya. Kan Jepangnya udah jadi 2 tuh. Cuma 2. Belum nih udah maghrib belum? Belum, lagi dikit Mau ngapain? 5 menit lagi. Iya lagi 5 menit. Enggak apa-apa, lu mau azan duluan. Iya. Lagi orang tua yang ada-ada aja sih pikiran. Orang tua pikun. 2,000 years later. Nih RT udah kayak tapang lagi nih. Tapi gue yang bikin sih. Biarin dah. Lu guru tua aja tong. Lu pindahin sono, lu benahin belakang dah. Dapur sono. Gue yang naruh, gue yang bikin Tahu juga. lu. Ibang bawa ke dapurnya pakai gerutu dulu. Cuciin kanan ono. 8 gelas. Likum, listrik. Mbak, no, kang listrik. Datang belum bayar emang. Ajo boy bayar utang. Jio boy, bukan, kang listrik. Tukang listrik. Iya, Nah kemarin sore baru gue bayar. Ngapain kemarin lagi dia? kemarin sore banget. Sore banget kemarin nih. Itu siapa dong? Suruh pergi. Kagak bisa udah. Suruh pergi. Bang, pergi bang, lewat dulu dah. Orangnya nggak ada. Lu berjalan ngocet mulu. Ini apaan pada di sini nih? Nggak ada. Nah, guru BP ngomong nih kan. BP. Enak kan lu? Mat. Guru BP Mat mari. Nah. Ini sih kang listrik betul. Gua aja nyenter sumur pakai lampu motor. Mau listrik. Lu ngapain masih pada rebahan sih? Mau udah pada saat maghrib. Aduh. Bentaran dah rebahan, bentaran aja dah. Tapi sih kalau urusan duit bangunin aja. Lu masalah duit bangunin aja, yang sholat susah banget Pak deh. Makanya kalau ngaji jangan pada main tunggu-tungguan, pada berebut di belakang. Jadi begini nih, ilmu guru pada nggak dimasukin dalam otak. Gila sono sholat, buruan. Siap. Mungkin itu ya bisa saya jelaskan bahwa dari pertanyaan yang dipertanyakan. Puasa akan membentuk, selain puasa menjadikan orang itu sehat, puasa juga menjadikan orang itu bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang udah kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan ibadah puasa bisa membentuk jiwa-jiwa jadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibadah yang tidak punya ciri, yang enggak punya tanda. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, sekalipun Allah tidak pernah kita lihat.
zatnya Allah seperti apa dan lain sebagainya kita nggak pernah tahu. Tapi kita yakin Allah itu ada. Nah inilah cirinya orang bertakwa. Makanya kalau kita lihat rukun iman yang 6, pertama apa? Percaya kepada Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Mana Allah? Tapi Allah ada, tapi nggak pernah kita lihat. Inilah yang dikatakan ibadah puasa membentuk jiwa-jiwa yang menjadi bertakwa kepada Allah. Sekalipun Allahnya nggak ada, Allahnya nggak terlihat oleh kita, tapi Allah melihat kita. Ini yang dikatakan Ramadan membentuk jiwa-jiwa yang menjadi bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada manusia. Tapi sebaliknya, manakala orang sudah berani kepada Allah, buktinya apa? Allah wajibkan dia ibadah, Allah wajibkan dia berpuasa, tapi dia nggak mau berpuasa. Seakan-akan apa? Dia berani kepada Allah. Kalau sudah berani kepada Allah, Allah yang memiliki langit dan dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah yang memiliki 7 lapis langit, Allah memiliki 7 lapis bumi. Dia aja berani kepada Allah. Bagaimana kepada manusia? Nah, ibadah Ramadan ini, puasa ini membentuk jiwa-jiwa yang menjadi takut kepada Allah. Sehingga apa? Kalau sudah takut kepada Allah, maka jalannya, perbuatannya, ucapannya, dan segala tindak tanduknya, dia akan selalu diarahkan untuk mencapai daripada ridhonya Allah, karena dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang dikatakan puasa membentuk jiwa-jiwa yang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau lebih jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Saya mau nanya ini. Jadi tadi Ustadz menjelaskan ketakwaan. Nah, jadi Ane mau nanya bagaimana cara menjalankan ketakwaan tersebut dalam kita berpuasa. Ya, bagus pertanyaannya nih. Ya, bagaimana realisasi yang dikatakan takwa dalam kehidupan manusia? Kenapa? Karena kita hidup kan bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, kita akan hidup nanti di bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya, 11 bulan kemudian. Ini apakah Ramadan ini berhasil atau tidak? Tarbiyah pendidikan bulan Ramadan ini berhasil atau tidak? Kita akan lihat nanti setelah di bulan Ramadan. Bagaimana nanti ketakwaan kita? Ya, bagaimana mulut kita bisa jaga? Bagaimana telinga kita bisa kita jaga? Tangan kita bisa jaga? Mulut tidak kita berkata-kata memfitnah, menjelekkan orang lain. Ya, tangan tidak memukul orang lain, tangan tidak mengambil hak orang lain, dan seluruh panca indera kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena manusia kalau sudah dia takwa kepada Allah, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki dia akan berpikir, apakah yang saya lakukan ini akan mendatangkan murka Allah? Apakah yang saya ucapkan ini Allah akan marah? Apakah yang saya perbuat ini akan mengundang daripada murkanya Allah kepada kita? Kan di bulan Ramadan seperti itu. Kita nggak makan, walaupun itu ada, walaupun minuman itu ada, orang yang kita kenal nggak ada siapapun, kita di dalam kamar sendiri, nggak ada yang ngelihat siapapun, kita bisa makan dan bisa minum. Tapi karena takutnya kita kepada Allah, sehingga apa? Mulut kita nggak berani makan. Minuman yang ada nggak berani kita minum. Kenapa? Takutnya kepada Allah. Nah, realisasi atau kenyataan daripada ketakwaan kita dalam ibadah Ramadan nanti diselesainya di bulan Ramadan. Mampu nggak kita nih, mulut kita jaga, telinga kita jaga, tidak mendengarkan gosip-gosip, tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang mengundang daripada dosa kita kepada Allah. Begitu juga tangan, kaki kita, mampu nggak kita tahan itu semua untuk mencapai apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru yang dikatakan takwa yang sebenarnya. Bukan takwa yang cuma sekedar di mulut. Kalau dikatakan takwa sebenarnya sekedar di mulut, semua orang juga bisa berkata, saya orang bertakwa, saya orang yang paling takut kepada Allah. Cuma sebatas di mulut, tapi buktinya mana? Kenapa? Karena segala sesuatu perlu ada bukti yang menyatakan bahwa dia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelas, nanti kita lihat konten yang ada setelah tayangan ini. Insya Allah ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله ربي أنت مولانا سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mau main Dan? Pulang, Sat. Mau kemana? Buru-buru. Aneh mau nganterin calon mertue mau ke pasar Kemis katanya. Tahu ada yang mau dibeli katanya. Emang nggak mau ngaji dulu sama aneh? Ah, besok dah, masih ada waktu besok, ya kan? Ntar lu, sini diem dulu. Ini anak-anak pada kemana? Kemarin Ramadan rame anak-anak. Nah, itu dia, Sat. Si Abah katanya mau mandiin sampingnya. Sampingnya katanya kotor banget, no. Si Mamat disuruh ngupasin bawang sama emaknya.
maknya katanya tangannya padi biru. Sianan banget. Iya, udah kayak kena stempel kelurahan. Lebih si aing kalau Kalau Ustaz bilang gitu dong. Dasar dosen kan. Aneh awalan nih Sat, duluan. pulang dulu ya kan. Tapi besok ngaji ya. Iya Sat, aneh balik lagi besok. Iya. Bye-bye deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan puasa yang kita lakukan menjadikan kita sehat jasmani, sehat rohani kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Firdaus Romani, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga nih pantengin terus channel YouTube kami Remaja Masjid Al-Huriyah dan Instagramnya juga jangan lupa di follow @remaja-al-huriyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.